Tentang pola kalimat yang mungkin beberapa dari kalian masih bingung cara memakainya, yaitu tentang keberadaan benda. Oke. Oh ya, buat kalian. Halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini aku mau bahas tentang pola kalimat yang mungkin beberapa dari kalian masih bingung cara memakainya, yaitu tentang keberadaan benda. Oke. Oh ya, buat kalian yang belum subscribe, please tolong bantu subscribe dong. Aku udah banyak banget nih tempelin tulisan subscribe biar kalian nggak lupa, oke? Biar aku juga semakin semangat bikin videonya. Oke? Kita mulai. Oke, jadi pola kalimat yang pertama yaitu pola kalimat titik-titik ga arimas atau titik-titik ga imas. Dimana titik-titiknya itu kita isi dengan kata benda ga arimas atau kata benda ga imas. Nah, kalau diterjemahkan menjadi ada titik-titik atau ada kata bendanya. Oke? Arimas dan imas mempunyai arti ada. Arimas itu dipakai kalau kata bendanya adalah benda mati, dan imas dipakai kalau kata bendanya itu adalah orang atau binatang. Oke? Supaya jelas, kita lihat contoh kalimat untuk pola kalimat titik-titik ga arimas ini. Oke? Contoh kalimatnya adalah ada buku. Ada buku. Buku kan kata benda, maka pakainya arimas. Maka kalau ada buku, kita terjemahkan menjadi hon ga arimas. Hon ga arimas. Terus contoh kedua adalah ada komputer. Ada komputer. Komputer juga benda mati, maka pakai arimas. Jadi kalau diterjemahkan ada komputer menjadi komputa ga arimas. Komputa ga arimas. Oke. Lalu contoh berikutnya ada bunga. Bunga juga benda mati. Jadi tumbuhan buat orang Jepang itu adalah makhluk, bukan seperti manusia dan hewan. Dia termasuk benda mati. Kalau bunga, tumbuh-tumbuhan itu termasuk benda mati. Maka di sini kalau ada bunga, terjemahnya menjadi hanaga arimas. Hanaga arimas. Contoh terakhir adalah ada taman. Ada taman, maka terjemahannya menjadi koen ga arimas. Koen ga arimas. Oke. Jadi seperti itu untuk contoh dari pola kalimat titik-titik ga arimas. Sekarang kita masuk ke contoh kalimat dari pola titik-titik ga imas. Karena imas berarti kita pakai kata bendanya itu orang atau hewan. Contoh kalimat pertamanya ada orang. Ada orang. Maka terjemahnya menjadi hito ga imas. Hito ga imas. Kemudian contoh kedua, ada anjing. Ada anjing, maka terjemahnya menjadi inu ga imas. Inu ga imas. Lalu kalau misalnya kucing, berarti ada kucing. Maka terjemahnya menjadi neko ga imas. Neko ga imas. Terus kalau contohnya ikan, sakana berarti ada ikan. Maka terjemahnya menjadi sakana ga imas. Sakana ga imas. Oke, sekarang kita masuk ke pola kalimat lainnya. Pola kalimatnya adalah titik-titik ni titik-titik ga arimas atau titik-titik ni titik-titik ga imas. Dan titik-titiknya itu kita isi dengan tempat ni kata benda ga arimas atau tempat ni kata benda ga imas. Oke. Maka kalau kita terjemahkan artiannya itu menjadi ada titik-titik di
titik-titik. Nah, kalau dimasukkan menjadi ada kata benda di tempat. Seperti itu pengertiannya atau terjemahannya. Partikel ni dipakai untuk menunjukkan tempatnya, yang artinya di. Jadi ni itu diartikan di sini. Oke. Nah, sekarang kita lihat contoh kalimat dari pola kalimat yang pertama, yaitu titik-titik ni titik-titik ga arimas. Contoh kalimatnya adalah ada meja di kamar saya. Ada meja di kamar saya. Nah, di sini kata bendanya adalah meja. Tempatnya adalah kamar saya. Maka kalau kita terjemahkan ke bahasa Jepang menjadi watashi no heya ni tsukue ga arimasu. Watashi no heya ni tsukue ga arimasu. Seperti itu. Kemudian contoh kalimat kedua. Ada kursi di dapur. Ada kursi di dapur. Di sini kata bendanya adalah kursi, tempatnya adalah dapur. Maka kalau kita terjemahkan ke bahasa Jepang menjadi daidokoro ni isu ga arimasu. Daidokoro ni isu ga arimasu. Oke. Contoh yang terakhir. Ada kulkas di toko. Ada kulkas di toko. Berarti kulkas kata bendanya dan toko adalah tempatnya. Maka kalau kita terjemahkan menjadi mise ni apa tadi? Mise ni reizouko ga arimasu. Mise ni reizouko ga arimasu. Oke. Sekarang kita coba lihat contoh kalimat dari pola kalimat yang kedua, yaitu yang titik-titik ni titik-titik ga imasu. Oke. Contoh kalimat pertamanya, ada adik perempuan saya di ruang tamu. Ada adik perempuan saya di ruang tamu. Jadi kata bendanya adik perempuan saya, tempatnya adalah ruang tamu. Maka kalau kita terjemahkan menjadi kyakuma ni imoto ga imasu. Kyakuma ni imoto ga imasu. Seperti itu. Kemudian kita lihat lagi contoh berikutnya. Ada kelinci di pekarangan rumah. Ada kelinci di pekarangan rumah. Jadi kelinci kata bendanya, lalu pekarangan rumah tempatnya. Jadi terjemahannya menjadi niwa ni usagi ga imasu. Niwa ni usagi ga imasu. Oke. Contoh yang terakhir. Ada ayah di pabrik. Ada ayah di pabrik. Jadi ayah kata bendanya, lalu pabrik tempatnya. Terjemahannya menjadi kojo ni otosan ga imasu. Kojo ni otosan ga imasu. Seperti itu. Nah, kalau kita ingin membicarakan tentang tempatnya, atau bisa juga dibilang tempat tersebut kita jadikan topik dari kalimatnya, maka setelah partikel ni kita tambahkan partikel wa. Oke. Jadi pola kalimatnya menjadi titik-titik ni wa titik-titik ga arimasu. Oke, kita lihat contoh kalimatnya biar kalian makin ngerti. Contoh kalimat yang pertama, di kamar saya ada meja. Di kamar saya ada meja. Maka di sini tempatnya adalah kamar saya, bendanya adalah meja. Terjemahannya menjadi watashi no heya ni wa tsukue ga arimasu. Watashi no heya ni wa tsukue ga arimasu. Jadi seperti itu. Ada tambahan partikel wa setelah partikel ni-nya. Kemudian contoh kalimat yang kedua. Di dapur ada kursi.
Di dapur ada kursi. Oke, jadi dapur adalah tempatnya, kursi adalah kata bendanya. Maka terjemahnya menjadi daidokoro ni wa isu ga arimasu. Daidokoro ni wa isu ga arimasu. Oke. Lalu contoh yang terakhir. Di toko ada kulkas. Di toko ada kulkas. Maka toko tempatnya, kulkas kata bendanya. Maka terjemahannya menjadi mise ni wa reizouko ga arimasu. Mise ni wa reizouko ga arimasu. Jadi seperti itu contohnya. Nah, sekarang kita lihat contoh kalimat dari pola yang kedua, yaitu titik-titik ni wa titik-titik ga imasu. Oke, sekarang karena pakai imas berarti kata bendanya adalah orang atau binatang. Kita lihat contoh kalimatnya. Di ruang tamu ada adik perempuan saya. Nah, ini berarti tempatnya adalah ruang tamu, kata bendanya adalah adik perempuan saya. Maka kalau kita terjemahkan menjadi kyakuma ni wa imoto ga imasu. Kyakuma ni wa imoto ga imasu. Seperti itu. Lalu contoh yang kedua. Di pekarangan rumah ada kelinci. Oke, berarti tempatnya adalah pekarangan rumah, kata bendanya adalah kelinci. Maka kalau kita terjemahkan menjadi niwa usagi ga imasu. Niwa usagi ga imasu. Dan contoh yang terakhir. Di pabrik ada ayah. Maka kata tempatnya adalah pabrik, kata bendanya adalah ayah. Maka kalau kita terjemahkan menjadi kojo ni wa otosan ga imasu. Kojo ni wa otosan ga imasu. Oke, aku rasa udah cukup contoh kalimatnya. Dan mudah-mudahan kalian mengerti dan bermanfaat buat kalian. Ya, ini pola kalimat yang penting banget buat kalian yang mau ikut JLPTN 5. Ini pasti keluar karena ini dasar banget. Oke. Terus kalau video ini bagus, jangan lupa subscribe, like, dan komen juga. Oke? Kita ketemu lagi di video berikutnya. Tsugi no video de aimashou. Sayonara.